Halo Sobat Misteri, jumpa kembali bersama saya Andi Jogja dalam tayangan Jejak Misteri Sejarah dan Budaya. Pada tayangan Jejak Misteri Sejarah dan Budaya kali ini, saya ingin mengajak Sobat Misteri untuk membahas jejak misteri dan sejarah tentang asal-usul genderuwo atau Gandharwa yang dalam bahasa Sanskerta dikenal dengan nama Gandharva. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan like, subscribe, serta tombol loncengnya agar Sobat Misteri bisa mendapatkan konten-konten jejak misteri, sejarah, dan budaya yang menarik serta terbaru pastinya, sekaligus agar saya bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat konten. Genderuwo atau Gandharwa yang dalam bahasa Sanskerta dikenal dengan nama Gandharva sebenarnya adalah sebuah golongan entitas makhluk halus yang berwujud manusia mirip kera dengan badan besar dan kekar serta berbulu lebat dan berjenis kelamin pria dengan warna kulit hitam kemerahan serta sekujur tubuhnya ditutupi dengan rambut yang sangat lebat. Di dalam mitologi Hindu dan Buddha, Gandharva yang biasa dikenal dengan nama genderuwo atau Gandharwa adalah merupakan makhluk surgawi yang tinggal di kayangan atau di surgawi dengan tugas sebagai pemusik surgawi sekaligus penjaga swarga loka dan penyampai pesan dari para dewa-dewi kepada manusia. Pada awalnya Gandharva yang biasa dikenal dengan nama genderuwo atau Gandharwa pun wujudnya sangat berbeda dengan wujud genderuwo atau Gandharwa yang banyak dilihat sekarang ini. Dahulu entitas Gandharva memiliki wujud seperti manusia pada umumnya, namun memiliki postur yang lebih tinggi dan besar, serta di bagian wajahnya terutama di bagian mulutnya sedikit memiliki moncong dan lebih berbulu dibandingkan bagian tubuh lainnya. Karena hal tersebutlah yang menjadikan entitas Gandharva sedikit menyerupai dengan manusia kera, dan dahulu entitas Gandharva tinggal di kayangan atau swarga loka. Hal yang mendasari pemindahan tempat tinggal entitas Gandharva adalah karena diakibatkan oleh salah satu anggota entitas Gandharva yang memang memiliki sifat kurang baik sehingga seringkali membuat ulah dengan cara sering menyusup ke dunia manusia. Akhirnya dengan atas perintah dari Sang Yang Maha Kuasa, entitas Gandharva pun dipindahkan tempat tinggalnya dari kayangan ke alam di antara dunia manusia dan dunia kematian. Namun pemindahan tersebut tidak menghapuskan kekuatan yang memang sudah dimiliki oleh entitas Gandharva untuk bisa merubah wujud, karena entitas Gandharva diberi tugas dan misi oleh Sang Yang Maha Kuasa untuk menyampaikan pesan serta mengingatkan para manusia. Ketika entitas Gandharva dipindahkan ke alam di antara dunia manusia dan dunia kematian, maka wujud entitas Gandharva pun juga dirubah dengan menumbuhkan bulu yang sangat lebat di sekujur tubuhnya sehingga menutupi sosok aslinya seperti wujud entitas genderuwo atau Gandharwa yang kita lihat sekarang ini. Entitas Gandharva yang biasa dikenal dengan nama genderuwo atau Gandharwa pun sebenarnya sama seperti manusia. Mereka pun terbagi menjadi banyak sekali golongan yang secara garis besar bisa dibagi menjadi dua golongan, yakni golongan baik dan golongan yang tidak baik.
Golongan yang tidak baik biasanya sering membo-membo atau merubah wujudnya seperti manusia untuk melakukan interaksi dengan manusia dan berbuat sesuatu yang tidak baik terhadap manusia, khususnya para wanita. Sedangkan untuk yang golongan baik, mereka masih bersikeras memegang misi dan tugas yang harus mereka jalankan, yakni menyampaikan pesan serta mengingatkan para manusia dari banyak hal, terutama dari perbuatan yang tidak baik. Genderuwo atau Gandarwo yang bergolongan baik juga memiliki agama, dan hampir 90% genderuwo atau Gandarwo pun memiliki agama yang dianut sama seperti dengan manusia. Entitas Gandarva yang biasa dikenal dengan nama Genderuwo atau Gandarwo juga memiliki kepercayaan bahwa ada kekuatan dan penguasa yang jauh lebih besar dibandingkan dengan entitas mereka. Namun agama yang mereka anut tidak kemudian menjadikan mereka menjadi terkotak-kotak berdasarkan agamanya, tetapi justru mereka pun tetap berkumpul menjadi satu dan saling bekerja sama dalam menjalankan misi serta tugasnya untuk menyampaikan pesan dan mengingatkan para manusia. Bahkan entitas Gandarva yang biasa kita kenal dengan nama Genderuwo atau Gandarwo dalam menjalankan misi dan tugasnya mengingatkan manusia pun tidak pernah memandang agama manusia yang mereka ingatkan, serta semua itu mereka lakukan demi untuk keseimbangan semesta. Sedangkan di dalam mitologi Jawa, Genderuwo atau Gandarwo memiliki konotasi yang lebih negatif dan sering digambarkan sebagai makhluk halus yang jahat serta suka mengganggu para manusia, terutama para wanita. Genderuwo atau Gandarwo bisa merubah wujudnya menjadi seperti manusia pada umumnya, tanpa bulu yang ada di sekujur tubuhnya, dan masuk ke dalam dunia manusia serta berinteraksi langsung dengan manusia, bahkan dapat membo-membo atau merubah wujudnya menjadi seperti sosok yang kita kenal dan melakukan interaksi dengan manusia. Entitas Genderuwo atau Gandarwo dikenal paling banyak dalam masyarakat yang berada di Pulau Jawa, dan orang-orang Sunda menyebutnya dengan nama Gandarwa, sedangkan orang Jawa pada umumnya menyebutnya dengan nama Genderuwo. Habitat hunian kegemaran entitas Genderuwo atau Gandarwo sendiri adalah di batu-batu besar yang berada di air, lalu bangunan-bangunan tua, pohon-pohon bambu atau pohon-pohon besar yang teduh, atau sudut-sudut ruangan yang lembab, sepi, dan gelap. Konon menurut mitos, pusat domisili entitas Genderuwo atau Gandarwo dipercayai berada di daerah hutan-hutan seperti hutan Jati Cagar Alam Donoloyo, Slogohimo, dan wilayah Lemah Putih, Purwosari, serta Gunung Ratu Lamongan dan hutan-hutan yang lainnya. Di dalam mitologi Jawa, entitas Genderuwo atau Gandarwo dipercayai sebagai sosok makhluk halus yang suka iseng menggoda manusia dan cabul. Karena kegemaran Genderuwo atau Gandarwo dalam menggoda manusia, terutama kaum para wanita dan anak-anak. Entitas Genderuwo atau Gandarwo kadang suka iseng menepuk pantat para wanita dan mengelus-elus tubuh para wanita saat mereka sedang tidur. Bahkan ada juga yang sampai merubah wujudnya menjadi sosok seperti pasangan para wanita untuk bisa tidur bersama. Entitas Genderuwo atau Gandarwo juga sering muncul dan menampakkan wujudnya dalam bentuk makhluk kecil berbulu yang kemudian bisa tumbuh membesar dalam sekejap.
Genderuwo atau Gandharwa juga gemar bermain atau melempari atap rumah dengan batu kerikil di malam hari, dan salah satu kegemaran Gandharwa yang paling utama adalah menggoda para wanita atau istri-istri kesepian yang ditinggal oleh para suami. Bahkan kadang genderuwo atau Gandharwa bisa sampai melakukan hubungan seksual dengan para wanita hingga hamil dan memiliki keturunan dari genderuwo. Menurut mitos, genderuwo atau Gandharwa memiliki kemampuan ilmu gendam untuk bisa menarik wanita agar mau bersetubuh dengan genderuwo, dan konon kemampuan hubungan seksual genderuwo atau Gandharwa juga diyakini amat sangat luar biasa. Sehingga para korban wanita-wanita yang pernah berhubungan badan dengan genderuwo atau Gandharwa seringkali merasakan kepuasan dan kenikmatan yang sangat luar biasa saat melakukan hubungan badan dengan genderuwo. Namun biasanya para wanita korban yang pernah bersetubuh dengan genderuwo atau Gandharwa tidak sadar apabila mereka sedang bersetubuh dengan genderuwo. Karena genderuwo atau Gandharwa menyamar wujudnya sebagai suami atau kekasih dari para wanita korban yang telah disetubuhi oleh genderuwo. Konon genderuwo atau Gandharwa memiliki libido atau gairah seksual yang sangat besar yang jauh di atas manusia, sehingga genderuwo atau Gandharwa amat mudah terangsang jika melihat kemolekan tubuh dari para wanita, dan kemudian mereka pun senang menggoda para wanita atau gadis-gadis. Namun bagi golongan genderuwo atau Gandharwa yang baik, biasanya muncul dan menampakkan wujudnya sebagai seorang kakek tua yang berjubah putih serta kelihatan penuh dengan wibawa. Biasanya entitas genderuwo atau Gandharwa golongan yang baik ini sering sekali membantu manusia untuk menjaga rumah dari orang-orang yang berniat jahat atau mengingatkan manusia dari sesuatu hal yang tidak baik yang akan terjadi. Demikianlah sepenggal kisah jejak misteri dan sejarah tentang asal-usul genderuwo atau Gandharwa yang dalam bahasa Sanskerta dikenal dengan nama Gandharva. Jangan lupa, jika Sobat Misteri suka dengan tayangan seperti ini, bisa like, subscribe, share, dan tekan tombol loncengnya agar tayangan jejak misteri, sejarah, serta budaya ini bisa berkembang. Percaya menapa mboten, sumangga terserah panjenengan.